tentang stack eh, kebutuhan apa kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalankan lokal development dengan menggunakan Docker. Yaitu di series pertama, nah di series kedua kita membahas tentang bagaimana Laravel roots dan middleware itu bekerja. Jadi langsung aja saya izin share screen ya. Siap. Saya izin share screen. Sebentar. Ini projectnya example-nya sama, kita pakai yang kemarin di backend SW. Jadi Laravel itu dia punya yang namanya routes. Jadi routes. Nah, ini routes ini kan ada API, terus ada web. Nah, kalau yang web ini dia untuk, ntar kita jalanin dulu projectnya. Tukar, compose, PS, kita cek. Dia prosesnya, exit semua. Berarti kita jalanin dulu. Naikin. Ya. Compose, stop. Jalanin proses-prosesnya dari app, ini, redis. Oke. Sekarang kita ini bisa tes dia ke localhost 3000. Itu kan, nah ini ya sudah di home. Nah, kita lihat dari sini. Ada coding ya. Wah, enggak. Ya ini kita pakai project ini backend SW. Nah, di web ini ya. Ini kan di slash ya. Slash itu menunjukkan bahwa kita ada di indeks. Ini kan ada di indeks ya. Nah, kalau misalkan kita mau nyusun lagi, mau nambahin app baru, misalkan kayak gitu. Belajar satu nanti bisa pakai function ya. Nah, ini nanti kita bisa jalankan dia di sini belajar satu. Nah, sama kan? Dia cuman tampilannya ya sama karena memang menjalankan function yang sama. Nah, bisa. Nah, ini kan untuk web ya. Web ini hanya untuk tampilan. Jadi kalau misalkan kalian pakai Blades, view-nya Blades. Welcome.blade. Ini kan bisa di copy. C, Ctrl V, welcome 2. Hello world. Kita coba di sini kasih hello world. Ini manggilnya berarti ini welcome juga. Dari sini jadinya hello world. Nah, kalau misalkan ada ini bisa disesuaikan juga. Misalkan kalian mau
manajemen strukturnya. Jadi ada strukturnya kayak misalkan modul 1 ini bisa dibuat gini. Modul 1 titik welcome. Nah, sama dengan kita sini. Nah, ya kan? Jadi dia kalendernya di sini. Jadi root path-nya itu jadi dari view ini, dari view sini untuk ngerender si blade-nya ini. Gitu. Jadi bisa dengan menggunakan view, return view, bla 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 bla, baru path-nya apa. Nah, untuk itu yang untuk web. Nah, yang untuk API, nah ini kan ada jadi modul-modul gini ya, kayak ada modul out, modul kritik suggestion, complaint, announcement, head family, statistik. Ini di split, jadi setiap modul itu dia per file. Jadinya kayak gini. Ya, per file. Ini per file, terus out, ini per file. Jadi per prefix. Dia pakai prefix. Nih. Ini prefix ya, ada prefix complaint, terus statistik. Ini kita bisa hit ini yang statistik. Berarti API slash statistik. Nah, masih loading. Nah, jadi dapat statistiknya kan kayak resident male yang penduduk yang laki-laki itu berapa, yang female yang wanita itu berapa, kayak gitu. Nah, untuk dari cara manggilnya, ini kan dari sisi tata cara penulisan, kan gimana ya? Sebenarnya ada dua model ya. Ini kan model yang rapinya, versi rapinya kayak gini. Ada juga yang versi nggak rapinya. Versi nggak rapinya itu kayak gini. Ini output ya. Ini kan, ini saya pindahkan ke sini. Misalkan ditulis aja gitu. Developer tuh nulis aja kayak gini. Nah, habis nanti turun lagi ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Terus kayak kita tuh nyari modulnya tuh susah kan. Kayak modul, wah kita mau develop lagi nih di modul statistik. Kayak susah banget kan ngepresnya. Nah, maka dibuatlah kayak gini. Jadi buat folder modul, terus ada folder lagi API. Nah, nanti di sini bisa di-insert. Sama kalau misalkan mau yang di web itu juga bisa dibuat kayak gitu, kayak kita bikin grouping berdasarkan prefixnya dia. Di sini nanti bisa ditampilkan web. Cuman di sini nggak ada case. Kita nggak terlalu intens dengan si blade ini. Kita nanti kedepannya akan lebih intens ke API sih, ke API-nya kayak gimana develop API-nya. Nah, setelah itu di sini kan ada middleware ya. Di sini kan ada middleware. Nah, kegunaan middleware itu apa? Ini kan ada JWT outcode. Nah, middleware itu di sini kalau misalkan digambarkan itu kayak gini. Kita buka Draw.io. Kita buka Draw.io ya. Jadi kita tahu posisi arsitektur sebuah web di Laravel itu kayak gimana. Nah. Mas Fuad, ada yang tanya menggunakan Laravel versi berapa? Oh iya,
ini menggunakan Laravel versi berapa Kak? Versi terkini versi 8 ya. Enggak, ini kita pakai versi 7. Kita di Laravel versi 7. Cuman arsitekturnya tetap sama kok. Ini kan Laravel versi berapa ini? Ini 7 ya. Nah, jadi di Laravel itu saya pakai Laravel ini dari versi 5 ya. Dari versi 5, terus pernah juga develop di project, di production versi 5.5, 5.6, versi 7 itu pernah saya develop project web. Jadi yang saya rasakan di Laravel dari versi 1 ke yang lainnya itu tetap sama gitu. Penulisannya, tata cara penulisannya kayak basic-basicnya itu tetap sama kayak tata cara penulisan routes, terus controller dan lain itu tetap sama. Yang membedakan itu yang dari versi yang satu yang ke yang lainnya itu dari sisi performa, terus engine pemrosesannya, tapi sintaks itu sama gitu. Jadi dia ada backward compatibility. Jadi ketika kita mempelajari Laravel, nanti di versi-versi selanjutnya itu kita tetap bisa, asalkan paham base-nya itu kayak gini, kayak tata cara nulis routes-nya kayak gimana, nulis controller-nya kayak gimana, terus kayak service-nya itu kayak gimana, kayak gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, jadi saya lanjut ya. Saya lanjut menjelaskan arsitektur HTTP di Laravel itu kayak gimana. Jadi di Laravel itu kan kita ada yang namanya sini routes ya. Nah, di sini routes, terus di sini ada di sini ada orang dulu. Nah, ini user ya. User. Oke. User, di sini ada browser. Jadi user itu mengakses browser, menggunakan browser, terus dia melakukan hit akses ke URL. Misalkan tadi localhost 3000 yang tadi, cache yang tadi. Sini kan. Ini get ya. Get. Nah, nanti di sini berarti ini dari sisi yang di sini ini konteks dari human level ya, human level kan kayak gini kan, kita ada user buka browser terus ngakses ke URL localhost 3000. Nah setelah itu di level pemrograman berarti di sini nanti ini web server, ada web server namanya. Nah web server web servernya gini. Nah, nanti PHP FPM. Nah, kan kalau di PHP itu nge-serve aplikasi Laravel ini pakai Nging, bisa pakai Nging, bisa pakai Apache. Nah, kalian bisa lihat konfigurasi Nging itu kurang lebih kayak gini. Jadi pakai PHP FPM, dia fast CGI pas ke port 9000. Di port 9000 itu sendiri itu merupakan engine-nya dari PHP. Kita lihat di sini. Nah ini Docker entry point PHP FPM port 9000 PHP FPM. Nah ini kan di sini kan web server Nging, habis itu setelah masuk ke web server, dia masuk ke routes-nya, ke engine-nya Laravel, routes Laravel. Nah di routes
Nah, di routes ini baru nanti bisa, di sini ada yang namanya middleware. Request. Get akses ke localhost 3000, routes Laravel. Baru nanti di sini ada middleware. Nah, dari middleware, ini nanti yang bisa meneruskan ke controller. Nah, dari controller, ini nanti ke service. Service habis itu nanti kembali lagi ke controller. Bisa lagi di sini. Biar gampang bacanya. Nanti controller lagi. Habis itu nanti ini proses ke ini istilahnya response. Bahasanya itu response. Response ini nanti yang akan dirender di browser. Jadi kembali, jadi user itu bisa ngelihat responsnya itu gimana. Ini jadi ada user buka browser, terus dia akses ke URL localhost 3000 itu request, terus dia akan nanti si browser ini komunikasi sama web servernya nging PHP FPM, terus dari si PHP FPM ini ngebaca routes Laravel-nya apakah ada dia slash ini. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan nggak ada, maka dia akan ke 404 harusnya. Jadi ngecek dia si web server ini ngecek ke routes Laravel nih 404 not found. Nah, terus kalau misalkan ada ini dia ke statistik, dia akan lanjut ke statistik. Setelah di sini, nah ini bisa ya. Oh ada, oke, dia ngecek di middleware ada middleware yang diimplement nggak? Itu nggak ada. Terus dia lanjut ke controller, service, controller, response, hasilnya ini. Itu sama juga kayak yang di indeks. Nah ini sama, itu juga modelnya. Nah kalau misalkan apa yang terjadi kalau misalkan dia ada middleware-nya? Jadi middleware ini letaknya itu dia di antara request dan response. Jadi kalau misalkan ini diagramnya lebih simpel lagi ya. Ini kan yang ini saya ini save dulu lah. Save. Nah, kalau misalkan yang lebih simpel, jadi ada request, sini ada middleware, di sini ada response. Nah ini teman-teman. Nah, jadi ada life cycle-nya HTTP itu jadi setiap ada request itu ada response. Jadi kita ngebuat request, itu nanti ada responsnya. Gitu. Kayak request tuh hit ke sebuah pet endpoint. Ya, misalkan ini API udah trial ini. Ini request, jadi nge-request get ya. Get. Misalkan ini API statistik. Nah,
dia ini request terus dia ngasih respons si JSON ini JSON. Nah, respons JSON. Terus di sisi middleware. Nah, middleware seperti apa? Ini kan di sini kita ada contoh apps, HTTP, middleware. Nah, ini kan ada ACL, ada sama JWT. Nah, di sini kan kita ada kita autentikasinya itu pakai yang namanya JWT. Nah, JWT itu apa? JWT ini autentikasi standar yang dipakai sama untuk aplikasi yang memiliki arsitektur bisa dulu. Nah, untuk arsitektur dia back end sama front end. Jadi di sini front end, terus di sini ada back end. Nah, back end misalkan dia pakai Laravel. Terus di sini front end-nya dia pakai Vue atau React atau SVLT yang lagi ya, bisa. Nah, dia untuk stack arsitektur yang dia kayak gini. Nah, di sini ada server misalkan. Nah, urutannya. UI. Dia mengakseskan dari front end, ngakses API-nya. Nah, API-nya itu kita pakai si ini, Laravel. Gitu. Ini untuk jadi JWT itu sering dipakai untuk stack yang pakai kayak gini. Ada front end sama front end back end. Front end sama back end ini terpisah. Mau tanya mungkin masih dasar pertanyaan saya. Bagusan mana ya, pakai Laravel atau Android Studio? Setahu saya keduanya untuk membuat aplikasi mobile. Nah gini. Nah, kelebihannya kalau kita misalkan pakai stack yang seperti ini nanti bisa dipakai juga untuk mobile. Jadi di sini mobile, misalkan aplikasi mobile. Ini bisa dikonsumsi sama mobile. Android, mobile ini Android, iOS. Nah, tinggal consume API-nya yang sudah kita buat aja. Nah, ini arsitektur yang modern ya, yang sekarang banyak dipakai sama perusahaan-perusahaan besar kayak Gojek, Tokopedia, itu juga pakai model-model gini, ada API-nya. Pakai model API base. Setelah itu, nah nanti di render client side-nya. Ini kan dia istilahnya itu, ini istilahnya ini kan ini nanti menghasilkan UI juga kan. Di sini kan menghasilkan UI. Ini kan UI istilahnya apa ya? Client side ya. Client side. Sini client side. Nah, ini autentikasi yang dinamakan apa? Yang dinamakan stateless. Nah, stateless ya. Stateless. Nah, kalau stateless itu dia centralized. Jadi dia istilahnya dari sisi kliennya yang nyimpen si tokennya itu, gitu. Bukan si server yang nyimpen tokennya, tapi si klien yang nyimpen tokennya.
Nah, ini contoh aplikasi yang dia stateless. Jadi dia centralized juga. Kayak apa ya centralized bahasanya istilahnya? Nih, jadi centralized stateless tuh kayak gini nih contohnya. Ini kan ada token ya. Nah, token ini nanti kan disimpan ke kemana? Di sisi mobilenya, di sisi client side-nya. Nah, nanti diselipin di situ authorization-nya, terus dia hit API-nya, nanti di-compare dari kode tokennya itu, di-compare. Jadi kayak di decode, dia berhasil nggak di decode. Kalau misalkan berhasil di decode, nanti akan return ke user, data usernya, terus dia akan melanjutkan request yang selanjutnya gitu. Gitu teman-teman. Ini stateless ya. Kalau stateless. Nah, kalau misalkan yang stateful aplikasi yang stateful itu ini kayak gini. Nah, nggak bisa dikasih garis gitu ya. Susah ini. Oke. Nah, di sini ada yang namanya stateful. Kalau stateful itu dia ada UI, terus di sini ada Ajax ya, Ajax. Terus di sini backend. Nah, jadi dia hanya satu arah gitu. Di sini kembali lagi ke sini. UI, ada UI, dia nge-request Ajax ke backend. Nah, backend ini nanti akan verifikasi berdasarkan session. Jadi dia menyimpan sessionnya di server. Kalau di stateless ini dia menyimpan sessionnya di client side UI. Kira kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau kita langsung uji coba aja ya. Ini kan disimpan dulu. Nanti saya share di WA. PB3 ya. Nah, kita langsung praktek ya. Lebih baik banyak prakteknya. Jadi kayak kita uji coba. Banyakin uji cobanya. Nah, kita pakai Postman di sini. Ini kelihatan nggak Postman saya? Bentar, lagi. Aduh. Ada ya. Ini ada Postman saya. Oke.
Nah, ini. Loh, ya, ini jadi kayak gini ya. Kita coba out sign in. Ini kan ada admin login. Nah, ini request dia. Nah, ini kan, nah ini tokennya ini yang nanti dipakai buat kayak kita ngakses si endpoint yang butuh otorisasi gitu. Jadi kan announcement. Nih, kita coba tes ya, yang dia pakai announcement. Yang dia pakai JWT itu apa ya? Yang gampang yang get. Ini get profile ya. Out/get profile. Jadi kita coba hit. Ini OC. Out profile. Di sini ada key authorization. Nah, di sini masukin copy ya, belum full. Nanti di mobile, kalau di mobile juga sama gitu. Jadi kayak kalau misalkan dia butuh akses endpoint pad yang dia butuh otorisasi, dia harus kasih tokennya nih. Otorisasi ini berarti kayak ID card lah. Kayak misalkan kita masuk ke kantor, itu kan butuh kartu tanda masuk akses ya. Nah, ini ibaratkan kayak kartu masuk akses masuknya gitu. Nah, beda ini salah satu contoh otorisasi yang stateless. Terus kalau yang stateful, dia nggak perlu kita pakai ini. Jadi dia kayak sudah tahu seakan-akan si browser ini ada sessionnya gitu. Ceknya dia dari sisi server. Itu stateful. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini kan dia ngecek. Jadi kalau ini misalkan satu aja beda, dia nggak bisa keakses. Signature verification via invalid token or token expired gitu. Itu jadinya gitu. Ya, JWT code. Invalid token or token expired. Nah, buka. Nah, dari sini. Kan jadi. Saya kira seperti itu. Nah, untuk saya kira sampai sini ada pertanyaan buat teman-teman. Ini JWT Guard ya. JWT Guard. Jadi kita pasangin JWT Guard-nya. Oh ya, pertama kali ini kan kita jadi nulis middleware di Laravel itu kita buat dulu kelasnya. Jadi ya. Pas JWT Guard middleware, terus public handle. Atau juga bisa kayak gini, pakai gini. Terus PHP artisan
kan dia kan ada kan tes middleware. Gitu. Jadi buat cukup simpel. Nah, ini kan nanti ada tes middleware ya. Nah, ini nanti didaftarkan di kernel. Di kernel didaftarkan sini. Sini. Nah, di sini. Di root middleware. Gitu. Daftarkan di sini. Di sini misalnya tes middleware. Nah, baru ya selanjutnya kayak gitu sama. Didaftarkan. Dalam membangun website lebih ringan load data melalui API atau Ajax. Nah, kalau misalkan sebenarnya relatif. Jadi kecepatan sebuah aplikasi itu tergantung dari penulisan kodenya, dari desain kodenya. Jadi kalau misalkan jadi ada istilah yang namanya itu kalau misalkan di komputer namanya ada Big O. Nah, Big O itu jadi kompleksitas. Jadi bagaimana kita bisa menentukan kompleksitas dari algoritma yang kita gunakan. Jadi kayak misalkan ini contoh kasus ya. Aku misalkan dari mall ya, dari mall Iwok, misalkan Iwok ke bandara, mau ke bandara, tapi aku mau lewat kilo dulu, nggak lewat apa namanya, jarannya Sepinggan itu apa, Gunung Bakaran itu, nggak lewat situ. Jadi kayak ke kilo dulu, habis dari kilo nanti ke Karangrejo, ke Sumberrejo baru Breakpoint baru baru nyampe bandara. Terus kan ke Sepinggan daerah ke bandara. Kayak gitu kan kayak nggak efisien ya. Harusnya kan kalau misalkan dari Iwok bisa lurus ke Stal Kuda ya namanya. Stal Kuda lurus itu kan nyampe sudah bandara. Jadi nggak kemana-mana gitu, nggak jalan-jalan dulu gitu. Ya sama kayak misalkan saya mau ke Jakarta dari Balikpapan, tapi lewat Manado dulu, lewat Padang dulu, lewat Papua dulu, baru ke Jakarta. Itu kan kayak time complexity-nya nggak maksimal. Jadi kayak usahakan kayak kita ngedesain kode itu dengan cara yang simple, sederhana, mudah dibaca, mudah diproses gitu. Gitu kira-kira penjelasannya. Kalau dari sisi perbedaannya yang membedakan banget itu dari sisi stateful dan stateless, itu dari sisi maintainability-nya sama penggunaannya. Jadi kayak kalau misalkan stateless itu kita bisa gunakan di model front end, back end kayak gini. Karena kan sudah pakai JSON ya. Jadi kita bisa dipakai untuk web, terus mobile, terus bisa juga nanti misalkan mau mengembangkan aplikasi desktop itu juga bisa. Nih kalian bisa nambah-nambah, baca-baca Biko. Nah, Biko. Ini lumayan berat sih materinya. Cuman ya yang ini Biko ini. Cuman yang kayak gini. Nanti bisa baca-baca sebagai referensi aja. Terus lanjut lagi kita ke middleware. Oh iya, middleware hari ini topiknya middleware controller ya. Nah, middleware itu sudah middleware, terus dia selain bisa ngecek autentikasi, si middleware-nya juga bisa gunanya untuk sebagai istilahnya kayak filter lah. Kita bisa melakukan filter sebuah request. Terus kita juga bisa menginjek sebuah request nih kayak gini, request user. Nanti di controller aku misalkan membutuh siapa user yang terautentikasi. Itu jadi dari request user nih. Tuh. Terus sama dia ngecek role-nya ACL ACL middleware. Jadi kayak menentukan akses levelnya. Misalnya di sini di management root ya. Di root-nya itu ada di sini yang dia butuh ACL. Nah, yang dia role-nya. Nah ini,
ACL residen, berarti ini hanya residen yang bisa melakukan itu, melakukan complaint. Jadi yang melakukan complaint kayak misalkan ini kan back end SIW, sistem informasi warga. Jadi hanya penduduk yang bisa melakukan complaint. Terus hanya penduduk yang bisa melakukan kritik dan saran. ACL residen. Terus hanya admin yang bisa membaca complaint-nya, mark is read, terus membaca semua indeksnya, gitu. Family. Terus kita masuk ke controller ya. Nah di controller itu, ini kan kita punya banyak controller ya. Contoh kita ambil kasus di sini out deh, out controller. Nah di sini. Nah, sini kan ada out controller. Nah, di sini ada sing in, add, sing in. Jadi add, habis itu arahkan ke metode yang mau dipanggil. Ini metode yang dipanggil ini. Berarti request. Nah, sing in dia melakukan melakukan pemrosesan, kayak ngecek requestnya ada nggak, add request input, dia ada nggak si input admin. Oke, berani. Gitu. Nah, terus di sini bisa kita lakukan validasi dan lain-lain. Terus kita ambil case yang lainnya. Misalkan di profile, get profile, out get profile. Nah, ini yang saya bilang tadi. Si middleware itu bisa juga melakukan inject terhadap request. Jadi di-inject request-nya. Request index user. Request inject index user. Di sini. Di JWT. Nah, karena kita kan dari user ini, nanti dia akan mendekode record usernya. Jadi kita dapat siapa sih usernya ini yang sudah login. Gitu. Nah, decode. Nah, pas di encode, karena kenapa bisa gitu? Karena pas di encode, di service. Karena di saat encode itu saya record usernya yang di decode, itu di encode. Jadi dia tidak. Jadi sebenarnya di dalam token ini itu ada usernya gitu, ada record usernya, cuman dia terencrypt gitu sama JWT. Saya kira seperti itu materinya. Sampai sini ada pertanyaan buat teman-teman? Nanti saya share ke kemana, ke WA ya ini. Terus kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya, itu nanya-nanya aja di WA. Kira-kira ada yang mau bertanya dari teman-teman? Ya nanti teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang dibingungin? Ini repositorinya masih yang kemarin ya, Mas? Ya, yang kemarin sama. Nah, gitu.
Kira-kira seperti itu, Mbak Rani. Ya. Kalau ada yang Ditanya. belum Oh iya itu. punya repositorinya, sudah saya share di chat box, bisa dibuka dan diakses. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain atau dibingungin, bisa segera ditanyakan, atau mau tanya-tanyanya di grup WA boleh, Mas Fuad membukanya. Nah, Ya. untuk teman-teman sekalian ngingetin, jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran dan mengisi form survei yang saya share di chat box. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, bisa dilanjut di WhatsApp sama Mas Fuad. Tanya-tanya, kalau bingung-bingung langsung ke Mas Fuad di WhatsApp grupnya. Oke, untuk pertemuan sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di bulan depan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you teman-teman. Terima kasih Maaf Mas Fuad. ya kalau misalkan ada kesalahan. Thank you.